Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimbrata Atmaja dari Divisi Marketing di Raja Sukses Propertindo atau Rumah Ningrat. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam gaya kepemimpinan. Itu ada beberapa kepemimpinan yang bisa muncul secara alami dari setiap pemimpin. Jadi bisa jadi itu salah satunya adalah gaya kepemimpinan yang selama ini Anda sudah terapkan. Yang pertama itu ada demokratis. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah demokratis, yang mungkin sudah sering mendengar tentang gaya kepemimpinan ini. Mengusung konsep demokrasi, gaya kepemimpinan demokratis itu mau untuk selalu berdiskusi dengan anak buahnya sebelum mengambil keputusan. Gaya ini sebenarnya mencoba mengambil masukan dari setiap anak buahnya agar mampu mendapatkan keputusan terbaik dan paling banyak didukung. Inilah yang membuat pemimpin dengan sifat ini menjadi favorit banyak orang. Komunikasi atasan dan bawahan itu tetap terjalin dengan lancar, efektif tanpa adanya otoriter di sana. Lalu yang selanjutnya adalah visioner. Sesuai dengan namanya, pemimpin visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan. Bahkan ide dan rencana ini belum pernah terfikirkan oleh pihak lainnya. Tipe kepemimpinan visioner itu memiliki gaya kepemimpinan yang berani ambil resiko, mau mendengar masukan serta bertanggung jawab. Bahkan pemimpin visioner itu juga berani untuk mendengarkan kritikan terhadapnya. Ketika Anda mendapatkan pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini, jangan aneh jika diajak untuk melakukan training dan meeting agar kemampuan semakin meningkat. Lalu ada juga multikultural gaya. Kepemimpinan ini diaplikasikan dalam perusahaan dengan karyawan yang memiliki lintas budaya. Salah satu keputusan yang biasa diambil oleh pemimpin dengan gaya multikultural adalah merayakan berbagai perayaan hari raya dari ragam latar belakang bersama seluruh karyawannya. Dengan begitu maka ada rasa kebersamaan di dalamnya, di dalam perusahaan ini semakin kuat lagi. Lalu ada strategis. Gaya kepemimpinan strategis itu identik dengan tim riset karena mampu merancang pola agar sesuai perkembangan pasar. Semua keputusan yang dikeluarkan sudah didasari oleh berbagai riset sehingga menjadi lebih meyakinkan untuk dijalankan. Jika memang ada peluang baru, maka pemimpin dengan gaya strategis itu dapat segera sadar untuk memanfaatkan hal tersebut. Lalu suportif, yang bersifat suportif memiliki berbagai ciri-ciri serta mampu menguntungkan pihak bawahan juga. Setiap kebutuhan karyawan itu dapat terpenuhi dilibatkan dalam memecahkan masalah. Pemimpin seperti ini itu juga menggunakan pendekatan personal dalam berinteraksi bersama bawahan agar mampu meningkatkan hubungan personal. Bahkan gaya kepemimpinan yang terkadang tidak berfokus pada pencapaian target itu tuh. Lalu ada yang disebut otokratis. Otokratis itu biasanya seseorang dengan gaya kepemimpinan ini memiliki kuasa penuh di dalam pemimpin. Pemimpin otokratis akan mengambil keputusan secara mutlak tanpa meminta masukan dari bawahan. Selain itu, pengambilan keputusan dilakukan secara mutlak tanpa boleh ada bawahan yang mengganggu gugat. Bahkan pemimpin otokratis itu jarang membuka komunikasi dengan bawahan sehingga kesannya yang jauh lebih kaku gitu tuh. Lalu transaksional. Seseorang dengan gaya kepemimpinan transaksional berfokus pada aturan atau kontrak kerja yang telah disetujui oleh pihak karyawan. Bawahan juga tidak bisa memberikan masukan atau kritikan terhadap kinerja divisi tersebut karena pemimpin ini sangat berorientasi pada pencapaian target. Dengan begitu, ada kinerja yang harus dicapai bawahan jika tidak mau terkena sanksi. Namun, jika memang kinerja bawahan ternyata optimal, maka pemimpin transaksional itu tidak ragu untuk memberikan reward. Lalu ada lagi yang disebut delegatif. Dengan menerapkan kepemimpinan delegatif, para pemimpin perusahaan itu biasanya dapat memberikan wewenang kepada anggotanya dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, gaya kepemimpinan ini memiliki kelemahan, yaitu kecenderungan antar anggotanya itu untuk saling menyalahkan keputusan yang sudah disepakati jika terdapat kendala gitu. Lalu transformasional, gaya kepemimpinan transformasional berhubungan erat dengan perubahan dari dalam diri pemimpin maupun para anggotanya. Tipe kepemimpinan ini mampu memotivasi para anggotanya untuk mengerjakan sesuatu dengan melampaui apa yang telah ditargetkan.
Kepemimpinan transformasional itu umumnya mempunyai anggota yang berkomitmen dengan pemimpin yang memberdayakan para bawahannya dengan baik lewat visi dan misi yang serupa. Lalu ada juga liberal. Pemimpin dengan gaya liberal itu akan memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk menyelesaikan seluruh tugasnya demi kenyamanan anggotanya. Hal tersebut dilakukan supaya tugas yang diberikan itu dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, kepemimpinan liberal itu tidak akan menuntut banyak terhadap karyawannya, tetapi tetap mengawasi jalannya pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi seperti itu ya. Itu adalah beberapa contoh gaya kepemimpinan. Mangga silahkan bisa kalian cross check sendiri seperti apakah kepemimpinan kalian. Yang penting kepemimpinan itu tidak semata-mata mengambil keputusan sendiri, karena di sini kita negara demokratis. Terima kasih, saya Wimbrata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.